Selamat pagi Pak Ate. Ya, terima kasih untuk kesediaan rekan sejawat saya. Beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Indonesia sama dengan saya, tapi beliau mengajar kelas 11 dan kelas 12, kelas 12 sebelumnya, kelas 11 dua kelas. Dan baru beliau sudah menjadi rekan saya untuk siap di supervisi, dan kami sudah melakukan pra observasi sebelum action di kelas. Setelah itu saya pun sudah melihat action beliau di kelas, ya, dimana pada posisi ini ya saya berperan sebagai coach dan beliau sebagai coach. Untuk pasca observasi, saya akan memberikan umpan balik terhadap hasil observasi yang sudah beliau lakukan ketika di kelas waktu itu. Ya. Baik, sebelum kita mulai, mungkin Pak bisa memperkenalkan diri. Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Alfred Mikael Nima, mengasuh bidang studi pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 11 dan kelas 12. Mungkin perkenalan sedikit. Terima kasih Pak Ape. Jadi di posisi ini untuk saat ini kita akan mengevaluasi seperti biasa kita diobservasi oleh pimpinan. Ya, pada umumnya kan kita sering diobservasi oleh kepala sekolah, namun untuk saat ini sebaliknya, ya CGP yang melaksanakan tugas untuk menjadi supervisor. Jadi waktu itu sebelum observasi di kelas, kita melakukan pra-observasi di mana ada catatan refleksi yang saya punya dari tujuan pembelajaran yang Pak sampaikan sebelum diimplementasikan di kelas, kemudian untuk area pengembangan, kemudian strategi yang akan Pak gunakan untuk mengajar di kelas. Di sini tujuan pembelajaran yang saya lihat sudah tercapai, sudah terwujud. Namun saya meminta pendapat dulu dari Pak sendiri, kira-kira ketika diobservasi apa yang Pak rasakan? Baik, terima kasih. Mungkin ketika diobservasi kan sudah berulang-ulang kali supervisi oleh kepala sekolah. Jadi yang pertama mungkin di waktu itu kan saya merasa bahwa ini kan waktu itu disupervisi oleh kepala sekolah kan berbeda bidang studi Bapak. Yeah. Jadi ketika mungkin hanya karena memang teman sesama bidang studi, saya merasa bahwa ini ketika salah juga pasti, tapi dengan PD-nya bahwa itu lebih bagus karena ketika mungkin terdapat kesalahan mungkin atau kekurangan mungkin akan diperbaiki atau diberikan komentar oleh tim observasi. Memang awalnya tidak gugup, tapi pemikirannya bahwa ini kita satu bidang studi, mungkin tidak semuanya bahwa semuanya akan baik-baik saja, pasti terdapat beberapa kekurangan. Itu yang saya rasakan. Tapi untuk kegiatan pembelajaran tetap jalan seperti biasa sampai habis jam mengajar. Baik, terima kasih, perasaan yang sangat luar biasa, di luar dugaan saya tentunya. Saya tidak berpikir seperti itu karena di sini saya menganggap Pak itu sebagai mitra kerja, di mana dalam program pendidikan yang kami jalani ini, mitra itu tidak dianggap bahwa Pak lebih di bawah, saya di atas, tidak. Di sini kita mitra kerja, jadi saya akan memberikan tentunya umpan balik positif terhadap apa yang
sudah menjadi kerja keras Pak, yang sudah untuk tujuan pembelajarannya sudah tercapai dengan sangat baik. Terlebih di situ waktu itu memang menggunakan pembelajaran diferensiasi. Jadi secara sadar atau tidak sadar Pak sudah sangat menjalankan yang namanya pembelajaran diferensiasi, yang dimana diintegrasikan juga dengan kompetensi sosial emosional. Pembelajaran diferensiasi Pak sudah menunjukkan media konten, proses kontennya yaitu teks, teks Pak sudah gunakan di buku siswa, kemudian juga dari media online, HP, dengan mengumpan murid melihat gambar-gambar lalu bisa membedakan ini masuk dalam karya fiksi atau non fiksi. Itu sudah sangat terlihat jelas di awal pembukaan. Kemudian untuk prosesnya pun sangat terkontrol dengan baik di situ, dimana Pak selalu mengontrol anak-anak. Kemudian untuk antusias anak-anak juga sosial emosionalnya muncul. Mereka tidak merasa egois, melainkan mereka mau bekerja sama dengan tim untuk capai tujuan pembelajaran, di mana ada menganalisis sistematika dan aspek kebahasaan dalam teks resensi baik fiksi maupun non fiksi yang Pak sediakan. Di situ juga untuk pembagian konten belajar menurut minat siswa itu sudah pilihan siswa. Siswa bebas memilih kira-kira ini masuk di kira-kira siswa ini bisa di fiksi atau non fiksi. Jadi pembagian kelompok 4 kelompok itu dengan teks yang berbeda-beda sesuai dengan minat belajar murid. Di situ masuk dalam konten. Jadi sudah terlihat dengan baik. Kemudian untuk proses juga sangat luar biasa sampai pada mereka menghasilkan produk, di mana hasil analisis aspek kebahasaan dan sistematika itu terlihat jelas di dalam hasil presentasi mereka. Namun seperti yang tadi Pak katakan, untuk strategi yang digunakan juga sesuai harapan. Sebelum observasi sesuai harapan itu, di mana Pak menginginkan diskusi kelompok yang kondusif, kemudian presentasi. Jadi mungkin ini menjadi tanggung jawab kita bersama, terlebih kita sebagai guru bahasa Indonesia tentunya akan berperan penting namanya di bagian keterampilan berbicara ini. Sehingga kemudian untuk menyimak, karena di saat presentasi mungkin anak-anak kurang antusias dalam bertanya di situ terlihat jelas anak-anak tidak, entah mereka sudah paham atau belum paham, mereka juga tidak ingin bertanya. Jadi di situ masih terlihat bahwa mungkin menyimak mereka masih kurang. Mereka hanya sekedar mendengar, terlebih ketika rekan mereka membacakan teks fiksi atau non fiksi yang dipresentasikan. Di situ kan mereka melihat kelebihan, kekurangan atau keunggulan dari buku non fiksi atau fiksi tersebut, kemudian dengan identitas buku, dengan penerbit, kemudian itu untuk rencana tindak lanjut, terlebih untuk area pengembangan selanjutnya itu menurut Pak ke depan itu akan seperti apa setelah saya menceritakan hasil seperti waktu itu. Tadi berkaitan dengan proses kegiatan pembelajaran, yaitu yang berkaitan dengan waktu diskusi kelompok sampai dengan presentasi dan diskusi tanya jawab dari kelompok lain. Di situ kita dapat ini tidak aktif, yaitu selalu bertanya kepada kelompok lain. Ini juga salah satu tantangan. Kebanyakan anak-anak kita ini, karena kita sendiri ketika ditanya sudah mengerti, mereka jawab sudah paham, sehingga dia berlanjut sampai ketika ada waktu diskusi, entah waktu itu
apakah mereka sudah bosan kah atau seperti apa, sehingga ketika ada presentasi lalu ada sesi tanya jawab tidak ada tanggapan atau ya tidak ada tanggapan dari kelompok lain. Nah, ini juga merupakan salah satu hambatan yang atau tantangan bagi kita untuk kedepannya memperbaiki kegiatan pembelajaran, yaitu khusus untuk diskusi kelompok. Karena kalau diskusi kelompok ini biasanya yang aktif itu yang biasa ketua. Nah, yang lain itu dia hanya pura-pura dulu baca dan seterusnya. Jadi ini biasanya saya sampaikan, kalau diskusi kelompok itu harus sampai dengan hasil presentasi, karena tidak dilihat dari apa yang ditulis. Karena untuk bahasa Indonesia ini ada 4 keterampilan yang mana kita harus kuasai. Dibilang itu bagaimana siswa harus menyimak dengan baik atau mendengarkan. Nah, ketika dia sudah menyimak, pasti dengan sendirinya dia akan menulis. Nah, ketika dia menulis atau dia berdiskusi, lalu di tahap selanjutnya itu menyampaikan atau tahap berbicara. Jadi ketika untuk penilaian, proses penilaiannya, saya kebanyakan tidak melihat pada produk yang mereka hasilkan. Memang ini juga dinilai, tapi kita juga harus melihat pada kegiatan mana mereka harus menyampaikan, mereka punya cara menyampaikan, berbicara, pembuka seperti apa. Tapi waktu presentasi itu mereka sudah jelas, ada yang berperan sebagai moderator, ada yang berperan sebagai menyampaikan hasil diskusi, lalu ada perkenalan. Jadi mungkin waktu dengan kegiatan berdiferensiasi ini, saya juga tidak sadar ketika sudah ulang-ulang mereka diskusi, tapi tidak seperti yang waktu pra-observasi itu mereka atur strategi seperti apa, lalu ada yang berperan sebagai moderator, lalu moderator itu memberikan kepada yang bertugas untuk memaparkan hasil diskusi mereka. Jadi untuk kedepannya mungkin kita akan perbaiki yang mana yang mungkin kita punya anak-anak juga, salah satunya adalah kurang literasi literasi di sini, sehingga ketika kita paksa untuk baca hanya salah satu halaman saja, itu rasanya berat sekali. Padahal saya pikir dengan membaca kita pasti mengetahui banyak hal, karena kurang berliterasi, sehingga ketika jalan diskusi juga tidak bisa apa-apa karena mereka kurang berliterasi di sana. Terima kasih banyak Pak. Ini kata kunci yang saya tangkap di sini, berarti Pak tertarik dengan yang namanya pembelajaran diferensiasi. Secara tidak sadar memang Pak sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan kompetensi sosial emosional tadi, di mana memang kompetensi sosial emosional ini sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran, sehingga siswa tidak mudah egois, tidak mudah kayak merasa saya yang paling lebih, jadi saya menguasai kelas sepenuhnya, tidak berpikir ke teman yang lainnya bahwa ternyata saya berinteraksi dengan orang lain. Ya, jadi menurut Pak, kira-kira pembelajaran diferensiasi itu seperti apa, menarik atau tidak? Apalagi ke depan kita akan menghadapi memang pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar, tentunya kita akan memakai ini. Jadi menurut Pak seperti apa pembelajaran diferensiasi? Terima kasih. Menurut saya sangat menarik, karena lihat di bagian kegiatan itu ada beberapa istilah yang mana ada 3 hal di situ berkaitan dengan minat. Itu yang mana istilahnya apa lagi di situ, prosesnya apa itu yang tidaknya dia memilih untuk dia pembelajaran dia di bagian apa lagi disesuaikan dengan minat. Verbal apa itu? Ini visual, audiovisual, kinestetik. Iya. Nah, jadi ya seperti itu.
Jadi saya pikir lebih menarik Iya. karena siswa di sini guru tidak dari awal sampai akhir. Misalnya kita kalau misalnya materi resensi. Iya. Nah, resensi di sini misalnya materi yang pertama itu mereka bisa bedakan fiksi atau non fiksi. Nah di sini kalau kita menyiapkan materinya dengan baik, nah misalnya cerita dongeng apakah. Jadi sini pasti siswa lebih menarik, dia lebih tertarik dengan cerita. Dia mau untuk saya lebih suka membaca cerita saja. Nah kalau misalnya non fiksi misalnya dia mengarang, dia mengamati sebuah benda lalu dia mengarang, atau dia mengamati sebuah objek lalu dia mulai mengarang. Nah, dari situ siswa dengan sendirinya dia sudah bisa memilih. Saya tidak suka mengarang, saya lebih suka membaca buku-buku cerita. Nah, mungkin lebih menarik lagi seperti itu. Nah, kalau kita misalnya kita menonton novel, jadi kita novel misalnya judul seperti ini, lalu anak-anak saja dibilang novel itu yang seperti apa? Sekali saya saja belum pernah baca novel, apalagi Pak ini sampaikan dengan novel. Belum lagi unsur-unsur yang membangun sebuah novel atau sebuah cerpen itu anak tambah bingung lagi. Jadi kita berbicara novel tapi anak sendiri tidak tahu novel itu yang seperti apa. Nah, ini mungkin karena kita juga buku-buku bacaan berkaitan dengan fiksi dan non fiksi, untuk buku-buku bacaan ini kita kurang, sehingga anak-anak kebanyakan materi-materi bahasa Indonesia, kalau materi puisi, materi novel atau materi cerpen, anak-anak kita kebanyakan di sini kan literasinya kurang. Nah, kalau kita menyampaikan materi hari ini tentang cerpen, memang dia tahu bilang cerpen itu cerita pendek, tapi cerpen itu yang modelnya seperti apa? Iya, betul sekali. Jadi memang menariknya di situ. Mereka hanya tahu cerpen itu cerita pendek, tapi mereka tidak tahu cerpen itu dia dalam bentuk buku kok, atau dia hanya bentuk kutipan yang seperti ada dalam buku siswa itu. Itu ya, jadi kesimpulannya pembelajaran diferensiasi itu memang menarik dan kita tidak merasa tertekan karena kita guru bekerja lebih santai. Kita cuma menuntun mereka, mengontrol mereka, kemudian kita siap menerima produk mereka seperti apa sesuai keinginan. Jadi memang di konten pada proses pembelajaran berdiferensiasi pertama itu memang ada audio, di mana cerpen juga mereka bisa menyimpulkan dari mendengarkan saja, seperti cerita-cerita dongeng atau apa, itu cukup mereka dengar. Kemudian kalau ada yang minatnya di situ, kemudian visual seperti tadi membaca teks atau novel tersebut. Kemudian kinestetik, ada juga yang namanya kinestetik, ada juga yang namanya audio visual, berarti mereka mendengar sekaligus mereka melihat ya apa yang menjadi objek dari pembelajaran tersebut. Kemudian kalau kinestetik itu membutuhkan anak yang memang belajar tidak mau tenang, ya, dia maunya belajar dengan banyak bergerak, sedikit-sedikit dia bilang Pak izin ke toilet Pak izin. Nah itu anak yang memang tidak suka belajar dengan cara seperti itu ya. Jadi saya melihat bahwa memang sudah ada perkembangan drastis untuk Pak sendiri. Semoga kita bisa lebih banyak bekerja sama untuk ke depan. Dan untuk saat ini kira-kira Pak merasa Pak sekarang misalkan ada dari skala 1 sampai skala 10, saat ini kira-kira Pak berada di skala keberapa? Untuk sebelum melangkah lebih jauh masuk pada kurikulum Merdeka Belajar, untuk saat ini ketika Pak sudah merasakan bahwa ternyata pembelajaran diferensiasi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya CGP ini menarik juga dan mungkin saya akan terus mengembangkan. Dan saat ini mungkin Pak berada di skala berapa dari mungkin skala 1 sampai 10 itu Pak ada di skala berapa?
Mungkin sebelumnya mungkin selama ini yang di kita punya perangkat ini sebenarnya sudah ada sih yang namanya Iya, diferensiasi. betul. Jadi mungkin hanya kita ini yang belum tahu bahwa yang di bagian ini sudah diferensiasi. Iya. Hanya kita kan hanya tahu oh ini RTP tapi tidak oh ini berdiferensiasi atau tidak. Iya, iya. Jadi kita tidak bisa bedakan. Iya. Jadi untuk kalau mau memilih karena sudah untuk yang berkaitan dengan SPP berdiferensiasi, mungkin karena waktu kita di MBMP juga materinya juga kita sudah pernah dapat belajar, dan untuk actionnya mungkin baru pertama kali tapi ini saya langsung tangkap dia punya yang sebenarnya materi ini kalau cocok ketika misalnya siswa seperti ini dia punya maunya seperti ini. Jadi kita sebagai guru berarti kita sudah bisa ada bayangan bukan materi puisi atau materi CP, berarti audiovisual, berarti misalnya kita masuk awal kita harus membacakan puisi kan siswa dengar, atau kalau ada yang bilang oh saya lebih fokus pada menulis puisi itu sendiri. Nah, ada yang dia seperti yang tadi dia tidak mau menetap, dia mau jalan-jalan saja, mungkin dia jalan-jalan dan dia tulis puisi di mading kah atau di sekeliling di dalam kelas itu. Mungkin kalau bapak ibu guru sudah siap seperti mading atau apa, mungkin seperti itu. Jadi untuk saya memilih ya mungkin kalau memilih satu juga itu masih tidak mungkin, memilih 10 juga itu berarti sudah kuasai ya berarti antara di tengah-tengah lah ya, 1 sampai 4, 5 begitu. 6 lah ya. Mungkin harapan Pak akan sampai ke skala ke berapa sekarang kan ya di tengah-tengah. Kalau harapan saya kalau ke depan ini untuk kita di sini saja ini nanti ajaran baru ini mau dan tidak mau ya berarti harus mencapai itu. Ini tidak bisa bilang saya tidak mau, saya harus kurikulum lama, ini tidak bisa. Jadi, seperti ini kan kita sudah ada bayangan bahwa nanti ke depan mesti ya kita punya MGMP belum ada penguatan seperti itu atau itu sudah ada bayangan. Baik, terima kasih. Semoga harapan untuk mencapai sekarang di tengah-tengah untuk mencapai skala ke-8 atau 9 lah itu ya bisa terwujud, dan untuk mewujudkan skala yang lumayan ini kira-kira siapa yang bisa membantu Pak? Saya rasa bahwa ibu istrinya sudah ikut ini, berarti saya anggap bahwa ibu sudah kita dua ini kan sudah mantap ini karena ketika saya kurang ya berarti ibu bilang oh ini seperti ini, jadi kita dua ini sudah pasti saling bergandengan tangan untuk ketika ada yang kurang tak seperti ini atau ketika ibu kalau lebih cocok kalau materi ini kita seperti ini. Jadi sudah pasti ibu sebagai teman sebidang studi ya bantu saya sudah di dalam. Terima kasih untuk kepercayaannya Pak. Kita akan selalu berkolaborasi, bekerja sama untuk melakukan pembelajaran yang tentunya tidak terlepas dari pembelajaran pihak pada murid dengan mementingkan kebutuhan mereka, dan memang harus ada kerjasama dengan terlebih kita sebidang, tidak terlepas juga kerjasama dengan rekan sejawat lain, terutama di sini sudah ada senior-senior kita yang lebih memahami materi-materi yang ada di pendidikan guru penggerak, dan harapan saya semoga kita bisa bekerja sama, tidak terlepas hari ini saja, saat ini saja, tapi kedepannya kita akan terus bekerja sama. Dan untuk hambatan-hambatan lain jika di kelas ada Pak temui kurangnya media pembelajaran yang Pak butuhkan, misalnya mungkin Pak bingung di pembelajaran ini harus menggunakan media pembelajaran apa, bisa Pak tanya ke saya siap untuk membantu. Kemudian kita juga bisa di situ kan ada juga sebenarnya aturan sekolah mengajar itu bisa juga menghadirkan rekan sejawat di kelas untuk apa. Selama ini kan kita menganggap bahwa supervisi kan hanya kepala sekolah,
tentang sejarah itu tidak penting, tapi seharusnya sangat penting untuk hal-hal seperti ini kita mengevaluasi bersama. Kira-kira saya mengajarnya sudah di tahap mana, di level mana, di skala mana. Disitulah kita saling membutuhkan, sehingga ke depan mungkin kita bisa menerapkan ini, sehingga murid bisa ada perkembangan, murid bisa menemukan kekurangannya dan juga bisa lebih baik lagi dari yang sekarang kita hadapi. Jadi ke depan untuk masalah apapun jangan sungkan-sungkan cerita, saya siap mendengarkan dan saya siap memberikan solusi. Ya, baik. Mungkin Mungkin ada ya. waktu itu juga saya sempat berpikir bahwa hakim itu waktu kita punya program studi ini kan ada bahasa dan sastra. Ya. Jadi waktu itu saya berpikir begini, ketika kan bahasa Indonesia ini kan ada umum, bahasa dan sastra, materinya satu kali jalan. Ya. Jadi ketika misalnya hari ini novel, berarti itu kan materi sastra. Iya, sastra. Jadi misalnya materi tentang kalau di kelas 11 sekarang kan tentang proposal, itu kan dikategorikan atau dia masuk materi bahasa. Nah, saya rencana waktu itu dia bilang lebih bagus ketika materi-materi sastra kan Ibu Yuli kan basicnya di sastra. Jadi saya rencana misalnya sudah sampai kompetisi dasar sekian, bahwa materi pokoknya misalnya tentang novel atau cerpen, lebih bagus kita dua maksudnya masuk sama-sama supaya ketika misalnya di materi misalnya tentang novel, karena mungkin ibu kan di bagian sastra, pasti bukan saya tidak mengerti sih, tapi lebih detailnya ibu mungkin lebih tahu tentang materi-materi tentang sastra. Mungkin di kelas 10 mungkin tentang bidang bahasa ya, mungkin Pak bisa satu kali ibu mungkin berhalangan, Pak ini materi tentang bahasa, mungkin Pak bisa ini. Jadi kita kalau bisa ke depannya ini materi-materi seperti ini, atau kalau bisa ada kesempatan tidak roster jadwal tidak tabrakan, lebih bagus kita sama-sama. Jadi mungkin karena ketika ibu mengajar, saya juga lakukan untuk kontrol atau ketika diskusi bantu-bantu siswa. Mungkin dengan seperti itu kan mungkin mereka lebih akrab atau lebih mendalami materi. Jadi sebenarnya materi tentang sastra ini saya sudah rencana dari waktu itu, tapi ini dengan materi berdiferensiasi semua ke depan ini kita terapkan ini sudah. Jadi materi-materi sastra, ketika materi bahasa ya kita bantu. Berarti itu yang kendala di selama ini Pak rasakan. Dan ya puji Tuhan dengan adanya kita bertatap muka seperti ini, coaching seperti ini, secara sadar tidak sadar Pak sudah menceritakan sendiri masalah, menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang Pak hadapi. Ya, terima kasih banyak dan siap untuk kita maju bersama, berkolaborasi, terlebih pembagian basic-basic kita ya, bahasa dan sastra kita siap membantu kita mungkin untuk puisi apa ya, itu kita bisa kerjasama, apalagi kita keseringan membawa anak-anak untuk keluar dari LBSN, tentunya kita akan terus meningkatkan itu, jadi bisa kita bekerja sama. Jadi sekian dan terima kasih. Mungkin ada hal lain lagi yang mau disampaikan? Jika tidak ada, iya pas. Ya, sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk mitra kerja saya yang sangat luar biasa, yang hari ini memang semuanya keluar ketika di saat seperti ini. Dan maaf apabila selama proses ini ada kurang kata, tindakan yang kurang berkenan di hati Pak Alfred, saya mohon maaf dan selamat pagi, sekian dan terima kasih.